ngopi, ngobrol inspiratif. Pemilu masih kurang 20 bulan lagi, tetapi geliat politik di Indonesia sudah mulai menghangat. Nih, saya bersama dengan Bung Hasdin Mundika, salah seorang ya bisa dikatakan sebagai pengamat politik. Nah, saya mau tanya-tanya nih, menurut Bung Hasdin, seperti apa sih kondisi politik di Indonesia menjelang pemilu 2024 ini? Ya, terima kasih. Sangat menarik, Bung Widi. Yang pertama, sedikit saya jelaskan tentang posisi saya sebagai, misalnya kalau dikatakan pengamat politik, memang saya tidak punya lembaga survei, tapi beberapa waktu yang lalu pernah sekitar 7-8 tahun di DPR RI, tenaga ahli, kemudian pernah di kementerian mendampingi beberapa politisi, termasuk Pak Yudi Krisnandi yang Menteri Pan-RB dan jadi Ketua Wapilu Hanura saat itu. Jadi untuk urusan-urusan politik mungkin sedikit kita bisa amati, bisa kita paham. Jadi kondisi hari ini tahun 2022 yang akan mengarah 20 bulan lagi menuju 2024, ini cukup menarik, Bung Widi. Sudah banyak calon-calon bersiliweran ini, sudah keliling Nusantara, keliling Indonesia. Yang sudah mendeklarasikan diri Sandiaga Uno, sudah di Makassar, di mana-mana sudah turun. Akhir-akhir ini 7 hari yang lalu Erick Thohir ya, sudah deklarasi Menteri BUMN. Gitu kan. Kemudian nama-nama bermunculan dari Puan Maharani, Caimin, AHY juga tidak ketinggalan, muter kemana-mana gitu kan. Dan politisi senior masih Prabowo Subianto masih turun gunung juga. Udah itu, Budi. Menarik sekali. Dari beberapa survei mengerucut ke beberapa nama ya. Kalau kita lihat ada Ganjar Pranowo untuk saat ini paling atas lah surveinya. Lalu Prabowo Subianto, Anies Baswedan, disusul ada Puan Maharani, ada Erick Thohir, ada Sandiaga Uno, AHY dan lain-lain gitu kan. Ada Caimin juga di situ. Nah, kalau kita lihat dari beberapa tokoh-tokoh ini yang sudah mulai namanya muncul menjelang pemilu 2024 ini, di antaranya mereka kan orang-orang yang tidak punya partai, katakanlah seperti itu. Nah, ini bagaimana menurut Bung Hasdin peluang mereka untuk melenggang jadi calon presiden ini? Iya, ini menarik ini, Bung Gidi. Jadi kalau pengamatan saya ini dan juga mungkin pengamatan teman-teman yang punya lembaga survei itu seperti Burhanuddin Muhtadi dan lain-lain, bahwa kejadian 10 tahun lalu ini terulang seperti itu. Walaupun hari ini menguat 3 nama, misalnya Prabowo Subianto sebagai politisi senior, kemudian Ganjar Pranowo, kemudian Anies Baswedan seperti itu. Cuma sudah banyak juga suara-suara bermunculan, misalnya Pak Prabowo Subianto walaupun punya partai, jadi tokoh guru nasional, kemudian begawan lah gitu. Artinya beliau udah usia 71 tahun, Bung Widi. Jadi kalau bisa kata orang istirahat lah gitu. Kasihlah yang 50 tahun ini gitu. Pak Prabowo ini sudahlah, dia jadi ini aja ya. Jadi guru bangsa ya. Begawan lah gitu. Nggak usah ikut bertarung di Pilpres ya. Cukup mendorong tokoh-tokoh muda ya. Ini rata-rata usia 50 tahun ke bawah. Tapi hari ini masyarakat sudah melihat ini 2 nama yang mengerucut. Dan ini hebatnya, kalau 10 tahun yang lalu 2009-2015 itu beda antara sipil dan militer. Kemudian banyak hal yang beda. Sekarang ini 2 calon hebat ini yang bertarung habis nanti usianya sama, Bung Widi, 53 tahun. Pak Ganjar Pranowo kelahiran tahun 68 tapi bulan Oktober. Sekarang masih 53. Anies Baswedan kelahiran 69, sekarang 53. Itu satu. Kesamaan kedua, mereka punya kampus yang sama dari UGM, sama-sama Kagama, alumni Kagama. Itu. Kesamaan ketiga, sama-sama gubernur. Ini menarik. Kesamaan keempat, sama-sama tidak punya partai, walaupun Ganjar pernah jadi anggota PDIP, anggota DPR RI, tapi bukan penentu di partai. Itu pun Anies gitu lah. Dan sama-sama mempunyai dukungan basis massa yang besar. Itu menarik ini. 2 figur ini, 2 sosok ini. Begitu. Kalau kita lihat Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Megawati Soekarno Putri ini juga punya insting politik yang kuat. Kita bisa belajar dari pengalaman tahun 2014. Tetapi pada akhirnya sebagai penguasa di partai menunjuk Pak Jokowi jadi calon presiden dan menang di 2014 dan 2 periode. Mungkinkah tidak ini terulang peristiwa 2014 ke Ganjar Pranowo? Sangat besar peluangnya untuk terulang seperti itu. Tinggal bagaimana urun rembuk dengan yang punya partai. Harus diakui Puan Maharani posisi elit di PDIP. Ini harus diperhitungkan posisi-posisinya seperti itu. Yang saya katakan tadi, kalaupun dia tidak 01 harus 02 lah di tempat lain. Dan ada konsesi-konsesi yang dibangun seperti itu.
Lalu bagaimana peluang dengan Erick Thohir, Sandiaga Uno yang juga sudah gencar melakukan safari politik lah beberapa daerah gitu kan, termasuk Caimin yang kita lihat backgroundnya juga NU, NU dan dia ketua umum di PKB. Nah, jadi gini, dengan mengerucutnya ketiga nama ke Prabowo Subianto sebagai politisi senior, kemudian ke Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Cuma tadi yang saya katakan kan, Pak Prabowo ini banyak sudah suara-suara yang mengatakan tolong Bapak cukup menjadi Bapak bangsa yang baik lah gitu. Biarkanlah yang muda-muda ini yang usia 50 tahun untuk bertarung lah gitu. Nah, ketika ini terjadi berarti cuma ada Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Nah, ketika mereka dua sosok hebat ini berhadapan-hadapan, maka calon-calon lain ini dianggap maaf pengembira seperti itu. Ya mungkin ya nanti dapat kondisi lain lah, jabatan apa. Tapi untuk menang agak susah seperti itu. Terus untuk pemilu 2024 ini, apakah politik identitas itu masih laku dijual? Kemungkinan sudah tidak laku. Karena ini dengan begitu Golkar sudah memahami hal ini, sehingga jauh-jauh hari dia sudah membangun sebuah poros Golkar dengan menggandeng P3 yang partai Islam, kemudian partai PAN yang setengah-setengah gitulah. Jadi sudah mulai kabur. Nah, begitupun ketika bagaimana PDIP bisa membangun juga hal ini sehingga tidak muncul yang saya katakan tadi, ada lagi bahasa cebong, kemudian kadrun, kemudian kampret. Itu sudah harus dihilangkan. Ini merugikan kita dalam bangsa ini. Seperti itu, Bung Widi. Kalau kita lihat nih Bung Hasdin, geliat pemilu 2019 lalu sampai hari ini juga meskipun calon-calon mereka itu sudah berkoalisi katakanlah seperti itu dan masuk dalam kabinet Jokowi, tetapi di bawah ini masyarakat di bawah ini masih baper lah, seperti itu. Apa yang harus diberikan kepada masyarakat untuk mengedukasi masyarakat supaya masyarakat ini lebih cerdas dalam menghadapi pemilu, lebih cerdas dalam berpolitik, agar jangan sampai kita ini terpecah belah hanya karena politik identitas. Yang pertama, politik identitas harus dikurangi kalau bisa dihilangkan. Nah, yang kedua, untuk menghadapi 20 bulan ke depan ini, kita membutuhkan narasi kebangsaan. Kita butuh figur-figur yang punya kualitas. Nah, saya lihat dua figur yang hebat ini ada di dalam punya narasi kebangsaan, baik Pak Ganjar maupun Bung Anies, itu seperti itu. Sehingga tinggal masyarakat diedukasi ke hal yang lebih jauh lagi, bahwa kalau mencari pilpres yang berkualitas, figur-figur seperti ini, sehingga masyarakat tidak terbelah. Ini perlu tahu masyarakat bahwa 2024 ini kita dihadapkan oleh tahun politik yang mungkin bisa saja lebih keras dari tahun 2019. Jadi kita harus waspada bahwa perhelatan politik ini adalah kita memilih pemimpin, kita memilih presiden. Negara kita adalah negara kesatuan Republik Indonesia, di mana kita di bawah naungan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi ini label yang dibangun masyarakat sehingga ada garis demarkasi. Ini ada pihak-pihak yang manas-manasi. Itu harus mulai ditelusuri dan diberikan edukasi. Seperti itu. Sekali lagi ya, ini yang harus diwaspadai oleh masyarakat di seluruh Indonesia, bahwa pemilu 2024 kita jangan sampai terpengaruh oleh politik identitas. Kita ini sedang akan memilih presiden, pemimpin negara, bukan pemimpin kelompok-kelompok tertentu. Oke?